Oke, lanjut. Langkah pertama, buka VirtualBox-nya. Kemudian kita mulai klik new. Ya benar, klik new. Setelah klik new, selanjutnya kita beri nama. Misalkan di sini saya mau buat namanya Mikrotik OS Server. Ini biarkan seperti ini. Next, RAM-nya berapa ya? 15 MB cukup kayaknya. Ininya ke virtual hard disk, pilih yang VHD. Ini di next saja. Ininya 5 GB cukup. Ini lokasinya saya defaultkan ya, nggak saya rubah. Dan kalau udah, coba kita setting dulu. Perlu diperhatikan teman-teman, untuk Mikrotik OS ini saya menggunakan settingan jaringan. Yang pertama itu, ini ada persatunya, ada internal network. Host only dulu, only adapter. Kemudian jadi host itu ngambil IP dari bawaan yang ada di VirtualBox-nya. Kemudian setelah itu masuk adapter 2, ini di-enablekan, pilih yang internal network, dan yang ketiga pilih yang NAT. Kalau kemarin saya coba seperti ini ya, mungkin teman-teman boleh bereksperimen sendiri juga, apakah perlu 3 jaringan tersebut kita setting atau tidak. Oke, kalau sudah klik OK, baru klik start. Tunggu ya. Nah, nanti muncul notifikasi buat masukin DVD-nya atau ISO-nya. Kemudian klik ini. Nah, ini dia ISO-nya, Mikrotik. Klik open. Kemudian di sini start aja. Ini saya minuskan dulu aja. Nah, bentuknya kayak gini instalasinya. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah sesuai kebutuhan ya, karena kita mau install DHCP-nya. Jadi itu yang sistem kan udah bawaannya DX. Kalian arahin pakai panah ke DHCP, kemudian baca tuh keterangannya di atas ada move around menu using P and or arrow keys, select with spacebar, ada select all with A, minimum with M, press I to install locally or key to cancel and reboot. Jadi karena aku mau milih paketan, ini ceritanya paketannya ada banyak, aku mau pilih DHCP. Kalian klik aja spasi. Kalau udah kalian spasi press I itu install, pencet tombol I, nanti ada pertanyaan di bawah, kalau iya pilih Y, Y lagi. Tunggu, itu masih loading kayaknya. Oke, ditunggu masih loading. Nah, itu sudah selesai. Oh, lagi proses install. Oke, software installed, udah terinstall, berarti press enter to reboot. Oke, kalau udah reboot, sebenarnya kalau udah reboot atau reset kayak gini tuh, teman-teman harus ngeluarin ISO dari boot nya. Kalau enggak, dia akan balik lagi ke sini. Ini enggak ada kursornya, teman-teman bisa klik Ctrl Alt kontrol kan sebelah kanannya lagi ya. Kemudian klik mesin, setting, storage, pilih yang DVD. Mana ya? Sorry, salah. Pokoknya ini tuh kalau nggak salah, ini device optimal drive
remove this from drive. Lupa saya, sorry. Klik force on moon. Kalau udah baru klik machine, baru reset lagi. Lupa, sorry. Oke, nanti ini udah masuk. Nah, kayak gini kau udah masuk ke login, teman-teman masukin aja untuk usernya admin. Jadi semua akses default untuk masuk ke Mikrotik OS itu adalah usernya admin. Passwordnya dikosongin aja. Jadi karena dikosongin aja, langsung aja passwordnya enter aja, langsung ke enter. Nah, dia akan masuk seperti ini, dia udah masuk. Jadi semua default passwordnya Mikrotik itu adalah admin dengan password kosong. Enter aja, nanti kalau kayak gini dia udah masuk, terus enter to continue, enter. Nah, dia udah mulai bisa kita pakai. Nah, ini dia bentuk dari OS Mikrotik berbasis teks ya. Kalau berbasis GUI itu kita pakainya Winbox. Nanti saya akan bahas di part 2 setelah ini. Oke, ini Mikrotiknya udah selesai. Kemudian sebelum kita otak-atik Mikrotiknya, saya mau nyiapin dulu nih. Mau nyiapin kliennya. Saya di sini pakai Debian client. Yang kemarin settingannya untuk jaringannya itu yang pertama ada internal network, yang kedua yang kedua saya dinonaktifkan. Jadi yang pertama aja internal network. Ketuk oke, ketuk start. Jadi servernya Mikrotik OS dan kliennya Debian yang kemarin kita bahas. Oke, ditunggu. Sambil menunggu, kita kembali lagi ke Mikrotik OS servernya. Nah, kemudian setelah masuk, ya langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan cek IP address-nya. Caranya dengan perintah IP add print. Add itu address ya, IP address, print itu munculin. Harusnya sih print gini, cuman bisa teman-teman disingkat kayak gini juga nggak masalah untuk mengefisiensikan waktu biar cepet kalau di enter. Nah, ketika di enter di sana tidak ada IP yang masuk atau IP yang terdaftar di Mikrotik OS. Ada address, network, sama interface, lainnya cuma di situ doang. Dan karena tidak ada IP pada Mikrotik OS ini, maka kita perlu membuat IP pada Mikrotik OS ini. Namun perlu diperhatikan di sini teman-teman, sebelumnya ke IP kita harus memperhatikan IP address yang ada pada VirtualBox-nya berapa. Ini juga penting. Ini kliennya udah selesai ya. Caranya bagaimana? Kalau kemarin saya tuh mencari tahu lewat CMD di komputer kita, di laptop kita. Lalu saya cek IP-nya. Nah, di sini ini baca nih, Ethernet adapter VirtualBox host only network itu didapatkan IP 192.168.56.101. Dengan kata lain bahwa gateway-nya mereka menggunakan 56.1 sebagai IP default yang ada di VirtualBox. Maksudnya IP default itu apa? Ini si VirtualBox ini dia punya IP yang bisa dia bagikan lagi ke sini. Nah, IP-nya berapa? IP-nya yang tadi. So, kita bikin aja langsung di sinilah. Bagaimana cara membuat IP-nya?
Bagaimana cara menambahkan IP-nya, yaitu dengan sintaks seperti ini. IP add address. IP address add dimasukkan, addressnya berapa, 192.168.56.1/24. Kenapa .56.1? Ini IP apa sih? Ini dari mana? Ini IP dari virtual box-nya yang tadi kita lihat lewat CMD, ya. Nanti saya jelasin lagi. Kemudian /24 itu apa? /24 itu netmasknya itu pakai /24 yang kelas C yang 255.255.255.0 gitu loh. Kemudian ada Ethernet apa ya, lupa. Kalau lupa itu bisa kontrol spasi. Oh enggak, kalau lupa teman-teman bisa klik tab aja, nanti di situ ada muncul perintah lainnya. Setelah itu ya interface yang warna hijau terang tuh, interface itu apa? Kayak interface tuh kayak lubang portnya gitu loh pokoknya. Interface-nya ngarah kemana? Kalau kalian klik tab di komputernya itu muncul header, tapi header itu header 0 berarti ya, tapi yang saya setting di sini adalah header 1. Nanti ceritanya pokoknya header 1 itu mengarah ke IP virtual box, dan header 2 yang akan saya jadikan sebagai server di HCP. Ini di enter saja. Kalau sudah selesai, kita cek lagi dengan perintah IP address print atau IP FPR. Nah, itu sudah masuk tuh. Addressnya 192.168.56.1/24 dengan network 192.168.56.0. Interface-nya ingat header 1. Sekarang membuat IP untuk DHCP servernya atau IP yang mau dibagikan. Dengan cara apa? Masukkan IP lagi, yaitu dengan cara IP address. Langsung aja klik tab, nanti muncul, langsung kita isi IP-nya berapa. Misalkan saya mau ngisi berapa ya, 10 10 10.1, kemudian /24, kemudian interface-nya header 2. Jadi ini IP yang 10.10.10.1 ini yang mau saya pakai buat jadiin IP DHCP server kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah di enter aja, kemudian kita cek lagi IP-nya, IP FPR. Nah, sekarang udah masuk 2 IP. Di barisan ke 0 itu ada IP 192 yang tadi kita lanjut ke server virtual box, dan di barisan ke 1 ada IP yang tadi kita buat untuk jadiin DHCP server. Nah, kemudian gimana sih cara kita mengkonfigurasikan DHCP server? Simple sih kalau buat saya, kita coba ya. Jadi untuk konfigurasi DHCP server itu perintahnya adalah sebentar. Sebentar teman-teman, saya lupa. Saya ingat-ingat dulu, gak lama. Perintahnya itu IP, kemudian setelah itu tab aja dulu untuk mencari tahu. Nah, itu sudah ada tuh DHCP, tapi yang kita akan buat itu DHCP servernya. Jadi perintahnya adalah DHCP setup. Kayak gini perintahnya, lupa saya. IP DHCP setup, kalau nggak salah ya. Oke. DHCP server interface. Nah, tadi kan saya udah sedikit singgung bahwa interface yang kita pakai adalah header 2
yang mana mempunyai IP 10.10.10.1 itu. Kita masukin enter 2, enter lagi, DHCP address space. Ini sebenarnya kita bisa rubah, tapi kita ngikutin tadi ya, tadi IP-nya berapa? 10.10.10/24 ya. Ini networknya yang buat dipakai. Pokoknya enter aja sih, enter. Gateway for networknya, yang ini juga udah diatur sama dia, enter aja. Address to give out time, give out itu banyaknya IP yang bisa dikoneksikan dan mulai dari berapa. Ini dimulai dari 10.2 sampai 254 dan terus dan di area itulah pokoknya range-nya antara 2 sampai 254, berarti banyak ya. Pokoknya enter aja. DNS servernya 10.10.10.1 ya. Kemudian last time-nya 10 menit, enter aja. Nah, ini coding sudah selesai. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Pertama kita cek dulu IP-nya. Kebiasaan cek IP ini perlu ya, takutnya IP-nya hilang. Hanya memastikan sih kalau saya IP add print, kemudian kalau mau cek DHCP servernya itu IP DHCP server print. Nah, itu sudah ada DHCP 1 dengan Ethernet 2, namanya address poolnya situs gitu. Pokoknya udah jadi, kalau udah dibuatnya udah jadi. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita cek di kliennya. Saya masuk dulu ya. Ingat tadi IP-nya 10.10.10.1. Oke, udah selesai. Kita klik activities, kita masuk terminalnya. Kita masuk ke root SU1234. Kita masuk lagi ke bagian atasnya. Clear. Selanjutnya kita perlu cek dulu konfigurasi IP-nya di klien. Caranya nano/etc/network/interface. Nah, pastikan di sininya sudah auto ETH0 dengan IPS ETH0 dan ini DHCP. Kalau udah Ctrl X, pastikan sama kayak gini. Lalu reset jaringannya dengan cara /ini.d/networking/restart. Ditunggu sama teman-teman. Sebenarnya kliennya nggak harus Debian sih, bisa pakai Windows juga, bebas. Yang jelas settingannya di VirtualBox harus internal networknya supaya saling terhubung dalam VirtualBox saja. Mungkin udah selesai. Selanjutnya kita cek IP-nya, if config. Nah, dapat kan? Wih, kebetulan banget nih, si klien dapat IP nomor terakhir yaitu 10.10.254. Dia langsung dapat kebagian nomor itu. Sebenarnya si klien bisa aja dapat 10.10.10.3.5, itu tergantung nanti server ngasihnya berapa ya. Jadi yang jelas tadi kan batasannya IP-nya yang dikasih adalah 10.10.10.2 sampai 254. Nah, di batasan itulah kita bermain IP-nya, dan kebetulan si klien ini dapat IP-nya yang terakhir yaitu 254. Selanjutnya kalau untuk pembuktian boleh kita ping kok, ping aja langsung 10.10.10.10.1 itu servernya ya. Tuh, connect kan kayak gini. Sekarang kita coba ping ke klien 10.10.10. berapa tadi? 254 ya, 254. Connect juga. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini seperti itu. Sebenarnya ada cara lagi yang kedua, yaitu menggunakan telnet. Apa itu telnet? Nanti saya akan jelaskan di part 2. Untuk part 1 ini masih menggunakan Mirkotik OS
di VirtualBox. Oke, terima kasih sudah menyimak. Silahkan mencoba, mudahkan. Dah.